Adanya pengacaranya kemana aja, kan itu loh maksud saya menyayangkan itu. Kalau memang dipotong, seharusnya pihak kejaksaan ini pengacaranya protes. Mohon izin yang mulia, saya keberatan terhadap ini saya pun kalau seandainya, saya kan jadi pengacara profesional kan, saya membela kasus Peggy Setiawan. Kalau seandainya saya bilang saya anggap dari waktu itu saya berhadapan sama pihak dari Polda Jawa Barat, pengacaranya dari Polda itu memotong pembicaraan saya protes pada. Adanya pengacaranya kemana aja, kan itu loh maksud saya menyayangkan itu. Kalau memang dipotong, seharusnya pihak kejaksaan ini pengacaranya protes. Mohon izin yang mulia, saya keberatan terhadap ini saya pun kalau seandainya, saya kan jadi pengacara profesional kan, saya membela kasus Peggy Setiawan. Kalau seandainya saya bilang saya anggap dari waktu itu saya berhadapan sama pihak dari Polda Jawa Barat, pengacaranya dari Polda itu memotong pembicaraan saya protes pada hakim. Mohon izin yang mulia, saya bilang tidak boleh seperti ini. Nah makanya saya bilang seharusnya yang mengimbangi apa yang disampaikan oleh kejaksaan itu pengacaranya yang protes. Saya tidak tahu pengacara protes atau tidak bagaimana. Oke, Bang, ini kan berawal dari Nikita itu dipaksa untuk memakai rompi pada saat masih kurang sidang, tapi sidang sudah selesai. Dan kita melawan karena mungkin masih dalam ruangan sidang itu. Nah terus akhirnya terjadi gesekan, perlawanan, dan sempat juga jaksa itu merekam tapi dengan muka yang sedikit meledek gitu. Itu seperti apa melihatnya? Saya ngelihat begini ya, kalau kita pisahkan ya, kalau dia merekam saya tidak tahu ya. Mungkin dia dapat dibenarkan juga, ya. Dalam arti mungkin untuk laporan jaksa kepada pimpinannya, ini dokumentasi, sah-sah aja menurut saya kalau jaksa melakukan rekaman terhadap itu. Tetapi kalau jaksa sampai dia memaksa Nikita Mirzani untuk menggunakan rompi dengan emosi, itu tidak pas. Karena kita kelihatan kalau jaksa ini kelihatan terbawa oleh emosi. Maka saya ulang lagi, jaksa tidak boleh terbawa emosi. Dia hanya menjalankan tugas kok. Dia mewakili negara kok dalam persidangan itu, bukan urusan pribadi kok. Tetapi kalau ada seandainya saya tidak tahu, seandainya ada pihak dari Nikita Mirzani telah menghina jaksa, kita tidak tahu, laporkan aja penghinaannya, gitu loh. Jangan kita terbawa emosi di situ. Kita yang profesional, jaksa orang hukum gitu loh, seperti itu. Batasannya sampai mana? Artinya ini kan terdakwa artinya membela diri nih. Artinya sejauh mana sih boleh mengapresikan marah atau kecewa kepada jaksa atau bahkan ke hakim? Sejauh mana batasannya? Gini loh, batasan kita bicara hukum ya. Seharusnya kalau terdakwa, kan ada dikatakan kalau hakim itu tidak mau mendengar apa yang disampaikan oleh Nikita untuk mendengarkan rekaman segala macam kan. Kalau memang ada dianggap oleh Nikita Mirzani itu terjadi pelanggaran yang dilakukan hakim, seharusnya pihak Nikita Mirzani melalui pengacaranya laporkan kode etiknya ini ke KAY, laporkan ini ke Badan Pengawas Hakim yang ada di bawah naungan Mahkamah Agung. Kan ada saluran-salurannya seperti itu loh. Tetapi kalau menurut dari Nikita Mirzani, kalau diduga menurut Nikita Mirzani ini ada pelanggaran hukum, diduga kan ada rekaman, rekaman ini mungkin kalau saat terjadi pelanggaran hukum terjadi suap menyuap. Seandainya saat terjadi suap menyuap, bisa nggak Nikita Mirzani itu membuktikan kalau jaksa memang menerima suap? Bisa nggak Nikita Mirzani itu membuktikan kalau hakim itu ada menerima suap? Nah kalau memang ada bukti-bukti yang ada pendukung, bisa dilaporkan ke KPK. Tapi hati-hati, Nikita Mirzani hati-hati juga untuk melaporkan ini. Jangan sampai karena rekaman itu tersebut dia melaporkan KPK tidak ada bukti pendukung lain, itu bisa menjadi masalah bumerang bagi Nikita Mirzani. Itu loh. Karena ada jelas bukti, mungkin ada bukti transfernya atau apanya itu loh. Mayor, terkait penghinaan di dalam persidangan sendiri terhadap Jito itu akan memberatkan Nikita sendiri nggak sih nantinya? Ya saya bilang kalau dia menghina jaksa ya, ini tidak ada hubungan sama perkara ini loh. Berarti kan saya bilang kalau memang jaksa sampai memberatkan Nikita Mirzani karena dia menghina jaksa, dia beratkan Nikita Mirzani, ini kan urusan pribadi menghina. Kalau memang dia merasa Nikita Mirzani menghina jaksa, laporkan dong Nikita Mirzani, bukan di dalam memberatkan perkara ini.
kecuali aku bilang ya, kalau Nikita Mirzani dalam persidangan ini dia bertele-tele atau mempersulit, itu bisa memberatkan daripada Nikita Mirzani. Tetapi kalau dia hanya menghina jaksa, menurut saya itu kan urusan pribadi, laporkan sama jaksa. Tidak boleh dong dia memberatkan ini. Berarti yang tadi ini yang saya sampaikan tadi harus dipisahkan antara pribadinya jaksa sama dia sebagai jaksa. Berarti bisa dibilang tidak profesional juga ya kalau mengedepankan perasaan sendiri dibanding. Iya, saya mungkin Mbak Adit sendiri bisa menilai. Saya bilang tadi, dia harus dipisahkan antara pribadi dia sama dia sebagai tugasnya. Kalau ini ya sangat tidak profesional. Mentang-mentang dia dihina nih, seandainya aku dihina nih, aku sebagai jaksa militer dulu, aku dihina oleh terdakwa, oleh saya bagaimana saya menggunakan kekuasaan saya untuk menakut-nakutin yang terdakwa, nggak benar juga, itu nggak benar, itu menurut saya nggak benar, itu nggak benar. Maka saya bilang harus profesional. Kalau seperti ini berarti tidak profesional. Nah, kalau tidak ada profesional inilah pengacaranya pengacaranya Nikita Mirzani laporkan ke komisi kejaksaan sama ini sama badan jaksa pengawas daripada kejaksaan kan ada itu. Oke. Terima kasih Bang. Yang Kemarin itu. yang semalam. Ya. Saya nonton itu. Gimana, Bang? Ada si Bang Sunan Kalijaga kan sama Julianus Sembiring gitu kan. Dan sudah dilaporkan. Nah ini saya lihat ya sebenarnya ini kan sama-sama pengacara. Kalau saya bilang makanya sudah kita tuh harus profesional. Kita jangan terbawa oleh emosi diri kita. Ini sama-sama pengacara loh. Saya sangat menyayangkan dan kalau saya tidak akan berpihak ke Julianus Sembiring itu kan. Julianus Sembiring, saya tidak berpihak ke Julianus Sembiring, saya tidak berpihak kepada Bang Sunan Kalijaga. Tetapi aku bilang mereka berdua kan sama-sama pengacara. Ngapain sih mesti harus berantem nih? Saya bilang kalau saya sidang sini berhadapan sama pengacara lawan dia, kita memang waktu di dalam persidangan kita saling bersama argumen. Setelah sidang kita berteman. Kita kan bukan emosi yang kita bawa itu. Kalau saya seperti itu. Jadinya ke sejawat harus memahami. Kayak kita sejawat, kita ngapain kita mesti berantem? Yang penting kita tidak pernah mengecewakan atau berkhianat terhadap pada klien kita, itu aja. Percuma seandainya mereka berantem. Orang berantem nih ya, orang berantem sama-sama berantem. Ternyata berkhianat ke klien kan percuma juga. Lebih baik kita baik-baik sama-sama sejawat kan tidak boleh. Tapi bukan berarti kita tuh baik-baik berarti kita berkhianat sama kalian, tidak gitu. Intinya sana. Berarti kurang tepat ya? Iya, menurut saya kurang tepat. Bang, artinya ini merusak citra dari seorang advokat seluruh Indonesia nggak sih? Enggak juga. Karena kan sebelumnya advokat ini disorot banget ketika kemarin di PN Utara ya, dan sekarang ditambah di kalau menurut saya mungkin anggapan dari masyarakat yang awam bisa jadi, loh pengacara kok begini. Kemarin kan ada yang pengacara yang naik meja itu ya, nah, ada segala macam kan ya anggapan masyarakat. Tapi tidak semua pengacara. Itu pun yang naik meja kata kamu mungkin adalah perbuatan spontan aja. Spontan mungkin karena si Firdaus itu saking dia bersemangat untuk membela kepada kliennya, bisa jadi. Tapi seharusnya seperti apa sih Bang dalam hal melakukan kebijaksanaan pembelaan? Ya sesuai dengan ini aja. Kita kan punya kode etik. Makanya saya bilang waktu sidang kita boleh berhadapan, kita berargumen. Begitu juga waktu di TV. Kalau kita lagi live itu kita boleh lagi argumen. Tapi setelah sidang, setelahnya kita baik-baik lagi. Kan itu, kita masing-masing kan punya argumen. Di dalam pengacara punya argumen masing-masing. Nggak boleh juga kita nurut apa yang disampaikan kalau tidak sesuai. Saya jujur, saya sama Pak Irjen Arianto ini yang staf Kapolri, saya sering debat kok. Di depan TV saya debat sama dia, tapi tulisannya setelah di belakang layar saya hormat kok. Saya hargai dia sebagai orang tua. Saya hargai, tetapi kalau untuk argumen di depan TV saya sampai argumen saya. Pak Irjen Arianto silakan dia argumen dia. Tetapi setelah live, setelah sidang segala macam, saya hormat sama dia karena dia sebagai orang tua. Itu tidak boleh kita terbawa emosi. Masa saya sama Pak Irjen Arianto, ini kan saya ribut di depan TV sampai selesai ribut, enggak juga. Kita hanya berbeda, pandangan hanya berbeda. Argumen itu aja, ngapain kita terbawa oleh emosi? Tidak boleh seperti itu.
Tapi pihak sana sudah melapor ke Polres Klaten, tanggapan gimana Bang? Gimana? Pihak sana sudah melapor ke Polres Klaten, Bang Sunan. Siapa? Bang Sunan. Melaporkan yang semalam itu? Ya kalau memang bagi Bang Sunan ya, bukannya di Polres Timur. Selatan. Selatan, kenapa Selatan? Kan kejadian di sana kan? Di selatan, epicenter. Oh ya sah aja. Itu kan nanti biar pengadilan membuktikan. Itu hanya Bang Sunan kan memang bagi Bang Sunan kan ada merasa dia terzolimi atau dia dirugikan ya silakan nggak apa-apa. Bagus itu menempuh jalur hukum. Bang menyayangkan nggak sih Bang saat kejadian ada senior juga di situ Bang seperti Pak Gayus? Saya sangat menyayangkan sekali. Maka saya bilang kita sejawat, kita ini sama-sama pengacara. Boleh kita di sidang, di persidangan kita boleh berargumen, boleh kita saling semuanya macam boleh ya. Ataupun acara dialog di TV. Makanya saya contohkan tadi, saya sama Pak Irjen Arianto, saya sering ribut ke sini kok. Sudah selesai ini diskusi itu ya, saya hormat kok. Saya salami, saya cium tangannya kok. Karena dia apa? Karena sebagai orang tua. Tetapi kalau untuk diskusi nggak mesti kita mengikuti walaupun dia orang tua tidak. Tetapi jangan terbawa emosi. Kalau terbawa emosi udah salah. Oke Bang.